Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik semua, hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar tentang gerakan sholat jamaah. Nah, dari pembelajaran ini nanti kakak harap adik-adik semua yang pertama ya bisa memahami konsep sholat jamaah. Yang kedua, dari pembelajaran ini nanti adik-adik semua mampu meyakini perintah ibadah sholat jamaah. Benar sekali. Dan yang ketiga, dari pembelajaran ini adik-adik semua mampu aktif menerapkan atau melaksanakan, bahkan adik-adik juga mengajak teman atau keluarganya untuk melaksanakan sholat jamaah. Benar sekali. Nah, sebelum memasuki materinya, coba kakak tanya, adik-adik ada yang sudah tahu tentang sholat jamaah? Nah, alhamdulillah kalau sudah ada yang mengetahuinya. Baik, mari kita mulai belajar tentang sholat jamaah. Sholat jamaah ya, yaitu adalah sholat yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi minimal sholat jamaah itu dilaksanakan berapa orang adik-adik semua? Nah, benar sekali, 2 orang. Satu menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Kalau sendirian hanya 1 orang ini ya, 1 orang saja, maka belum termasuk dalam sholat jamaah. Benar sekali. Nah, kemudian sholat jamaah itu hukumnya apa sih? Nah, hukum sholat jamaah yaitu adalah sunnah mu'akkad, yaitu adalah sunnah yang sangat ditekankan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, adik-adik semua, mari kita laksanakan sholat fardu Nah, terutama sholat fardu kita laksanakan secara berjamaah. Selanjutnya yaitu adalah dalil sholat berjamaah atau sholat jamaah ya, yaitu adalah hadis Nabi yang berbunyi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, jadi kalau sholat sendirian itu pahalanya hanya 1 saja. Tetapi kalau adik-adik sekalian mau melaksanakan sholat berjamaah dengan mengajak 1 temannya saja, sehingga melaksanakan bersama dengan 2 orang ya, maka pahalanya itu akan berapa? 27 derajat. Perbandingannya banyak banget loh adik-adik. Maka dari itu mari kita laksanakan sholat secara berjamaah. Benar sekali. Baik, selanjutnya yaitu mengenai keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan yang pertama yaitu adalah pahalanya berlipat. Nah, seperti yang tadi kakak jelaskan sebelumnya, bahwasanya sholat berjamaah pahalanya itu adalah 27 rakaat. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 25 derajat. Banyak sekali kan perbandingannya 27 dengan 1. Nah, yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu adalah diampuni dosanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi juga ya, yaitu barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci kemudian ia melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka dosanya akan diampuni. Oleh karena itu, jika adik-adik semua ingin dosa-dosanya dikurangi,
ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan sholat dengan berjamaah. Yang ketiga, sekarang keutamaan yang ketiga, yaitu dilindungi dari api neraka. Ini berdasarkan dari hadis juga. Barang siapa yang sholat subuh dilaksanakan dengan berjamaah, kemudian ia melaksanakan zikir sampai terbitnya matahari, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Sehingga apa? Orang kalau dilindungi dari api neraka, dia akan masuk surga. Benar sekali. Nah, kemudian keutamaan yang keempat, yaitu adalah didoakan oleh malaikat. Hal ini sesuai juga dengan hadis Nabi. Barang siapa yang membaca amin setelah bacaan Al-Fatihah bersamaan dengan imam, maka pada dasarnya dia sedang membaca amin juga dengan para malaikat. Kalau kita bersama-sama dengan malaikat membaca amin, maka malaikat akan mendoakan kita. Adik-adik mau kan didoakan para malaikat? Nah, maka dari itu ayo kita laksanakan sholat itu dengan berjamaah. Nah, kemudian keutamaan yang kelima, yaitu adalah pahala setiap langkahnya. Adik-adik sekalian, kalau kita melaksanakan sholat jamaah di masjid ketika berangkat dari rumah, maka setiap langkah kita akan dihitung sebagai ibadah, akan dihitung sebagai amal baik. Langkah yang pertama oleh Allah akan dihitung sebagai pengampunan dosa kita. Langkah yang kedua, yaitu langkah-langkah kita yang kedua akan dihitung sebagai amal baik kita untuk diangkatlah derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik mau kan mendapatkan keutamaan itu? Nah, pasti tahu harus melaksanakan apa. Yang keenam, yaitu adalah keutamaan sholat jamaah ketika melaksanakannya di shaf yang pertama, yaitu adalah malaikat akan bersolawat kepadanya. Nah, ini adalah keutamaan yang sangat besar sekali. Maka dari itu kita mari kita berlomba-lomba untuk dapat shaf yang pertama. Agar apa? Kita mendapatkan sholawat dari para malaikatnya Allah. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang hikmah sholat jamaah. Hikmah sholat jamaah yang pertama yaitu adalah persatuan umat. Ketika kita melaksanakan sholat jamaah, adik-adik sekalian maka kita sedang bersama-sama, bersatu bersama-sama dalam berjamaah, sehingga kita akan menjadi kuat, menjadi umat yang kuat, menjadi kelompok yang kuat ketika mau bersatu padu. Mari kita mulai persatuan itu dari sholat berjamaah. Yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu sholat, terutama sholat jamaah, ini adalah sebagai penghalang. Penghalang dari apa? Penghalang kita dari perbuatan keburukan, melakukan perbuatan keburukan dan juga melakukan kemungkaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu adalah kedisiplinan. Ketika kita bisa aktif melaksanakan sholat jamaah, maka kita pada dasarnya telah melakukan sikap kedisiplinan. Karena apa? Sholat jamaah di masjid itu selalu dilaksanakan di awal waktu adik-adik. Sehingga kalau adik-adik semua aktif, maka pada dasarnya adik-adik semua sedang melaksanakan sholat berjamaah setiap awal waktu. Nah, kemudian yang keempat, hikmah yang keempat yaitu adalah persamaan umat. Ketika kita melaksanakan sholat jamaah,
kita ini sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang pangkatnya lebih tinggi, tidak ada yang rendah. Karena apa? Di hadapan Allah yang membedakan kita dengan orang yang lain hanyalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, dari materi ini coba adik-adik semua ada yang ingin tanyakan? Oh, tidak ada. Berarti sudah paham semua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adik-adik semua, semoga materi yang kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan jangan lupa laksanakan dan ajak teman bahkan keluarga adik-adik semua untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.